Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang. Bagaimana kabarnya? Sehat. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan juga mudah-mudahan kita tetap terlindung dari wabah COVID-19 yang masih merajalela saat ini. Dan kita masih dalam bahasan yang sama dalam persiapan KSN IPA dan dengan saya sekali lagi nama saya Kak Wawan dan kita masih membahas tentang IPA-nya jenisnya biologi. Tapi sebelum itu, sebelum kita mulai kegiatan hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa mudah-mudahan hari ini kita diberi kelancaran dari awal sampai akhir dan juga yang kita jalani ini bermanfaat untuk kita semua. Dan juga sekali lagi kita berdoa juga mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilakan. Oke, selesai. Oke, untuk kegiatan hari ini, karena kemarin pembahasan soal sudah selesai, sekarang kita akan membahas soal terlebih dahulu. Tapi sebelum itu, saya akan berikan kamu kuis. Jadi sekali lagi, kamu tolong kerjakan kuisnya dulu. Ada sekitar 30 pertanyaan, dan setiap pertanyaan itu hanya diberi waktu 30 detik. 30 detik. Jadi karena 30 pertanyaan, 30 detik, maka kurang lebih kalian akan mengerjakan soalnya dalam waktu 15 menit, maksimal 15 menit. Nah setelah itu, setelah kamu mengerjakan kuisisnya, kamu atau kita langsung membahas soal tersebut. Oke, saya akan tuliskan link kuisisnya di kolom chat di room ini sebentar. Oke, saya sudah tuliskan. Silakan kamu kerjakan dengan kecepatan kamu masing-masing. Jadi nanti setelah pembahasan soal atau di pertemuan selanjutnya kita akan coba kuis lagi kira-kira ada perkembangan atau tidak. Jadi silakan kamu mulai mengerjakan. Anggap aja kamu sedang bermain. Silakan. Ingat waktunya 30 detik. Ya, baru 6 orang yang bermain.
Oke, Evi masih memimpin. Oke, Kesia di peringkat 2 saat ini. Nabila peringkat 3.
Oke, 1 menit lagi. Saya berikan waktunya 1 menit lagi. Oke. Tadi sudah kalian coba kuisisnya. Dan tadi juaranya itu Evie Caroline. Nah, tapi ini hanya pretest kok, tenang aja. Ini hanya pretest. Jadi tidak mempengaruhi atau cuma penggambaran awal kira-kira kamu kemampuan awal seperti apa. Oke. Bagaimana pertanyaannya? Gampang kan? Biasa aja, Kak. Ya, ini sedikit lebih mudah dari yang minggu lalu. Nah, kita akan coba bahas sekarang untuk pertanyaan-pertanyaan yang ada di quizzes tersebut. Oke, izin share screen. Oke, share screen saya terlihat? Kelihatan, Kak. Terlihat? Oke. Oke, kita langsung saja untuk pembahasan soal yang ada di quizzes tersebut. Oke, tadi ini soalnya. Ini soalnya yang pertama ini tentang pewarisan sifat. Ini materi kelas 9, tapi nanti kamu bakal ketemu juga dengan materi ini di SMA di kelas 12, biologi. Nah, bagaimana caranya? Ini materinya sekali lagi tentang pewarisan sifat. Jadi bunga bilis, jala perak, warna merah muda, hilangkan dengan putih. Nah, kira-kira hasil warnanya seperti apa? Tadi jawaban kalian apa? Kebanyakan apa? Nah, oke. Warna mirabilis jalapa merah muda. Sekali lagi ini materinya tentang yang namanya pewarisan sifat atau istilah lainnya adalah hereditas. Dulu ini dikemukakan oleh Gregorius John Mendel. Makanya ada yang namanya nanti hukum Mendel. Wah, susah. Nah, langsung saja. Kalau Mendel bilang intinya adalah sifat dari anakan itu dipengaruhi oleh indukannya. Kayak semacam kamu itu dipengaruhi oleh sifat dari kedua orang tua kamu. Dan setiap indukan itu mewarisi sifatnya. Intinya itu. Dan dalam kasus ini, dalam soal ini ada yang namanya genotip. Jadi M besar, M kecil ini namanya genotip. Jadi di situ ada genotipnya. Genotip ini semacam kode. Kalau saya bilang namanya kode. Kode yang mewakili sifat tertentu. Nah, kalau di sini genotipnya yang jala pemerah muda, ini M besar, M kecil, dan disilangkan dengan warna putih. Ya, putihnya di sini genotipnya M kecil, M kecil,
M kecil. Ini namanya genotip. Sekali lagi genotip kode. Nah, kode ini mewakili fenotip. Jadi fenotip ini sifat yang bisa diamati. Dalam hal ini, fenotipnya adalah warna. Jadi fenotip ini adalah sifat yang bisa diamati. Warna apa? Di situ warna merah muda. Merah muda ini untuk M besar, M kecil. Putih berarti M kecil, M kecil. Nah, jadi soal ini putihnya M kecil, M kecil. Nah, maaf. Ini warna putih. Nah, warna putih dan merah muda ini disebutnya fenotip. Nah, sekarang kamu harus tahu juga bahwa ada yang sifat itu atau dalam persilangan itu ada yang namanya dominan. Jadi ada yang namanya dominan. Ada yang namanya resesif. Ada juga yang namanya intermediate. Nah, yang dominan ini ibaratnya ini sifat yang memenangkan pertarungan. Dia menang. Menang. Nah, kalau yang resesif ini yang kalah. Atau nanti kalau persilangan sifatnya tidak muncul. Kalau yang dominan ini dia muncul. Jadi dia mengalahkan yang sifat resesif. Jadi misalnya kamu menikah, nanti misal kamu menikah dengan pria atau wanita yang tinggi, sedangkan kamu pendek. Nah, anak kamu rupanya pendek. Nah, berarti yang pendek itu sifatnya dominan, karena dia yang menang, sifat yang muncul. Nah, kalau intermediate, kalau bahasa saya, dia seri. Seri ini artinya dua sifat yang diturunkan itu muncul. Sekali lagi, jadi ada dominan, resesif, ada seri. Atau ada intermediate, ada intermediate. Nah, dalam kasus bunga Mirabilis jalapia merah muda ini, karena ada warna merah muda, maka ini bisa dipastikan ada perpaduan antara merah dan putih sehingga hasilnya warnanya merah muda. Maka persilangan ini disebutnya persilangan yang bersifat dominan tak penuh atau bersifat intermediate. Nah, menurut hukum Mendel tadi dibilang indukannya akan mewariskan sifat ke anakannya. Nah, dari M besar M kecil ini ada yang namanya gamet. Ya, gamet ini sel. Kalau dalam sel reproduksi ada namanya gamet. Di sini gametnya kalau M besar M kecil ini terdiri dari M besar dan M kecil. Ini disebutnya indukan pertama atau parietal 1. Jadi ini parietal 1, ini parietal kedua, dan nanti anakannya disebutnya filial atau F biasa singkatnya. Nah ini sekali lagi, yang M besar M kecil, gametnya itu ada M dan M kecil. Kalau yang putih, ini satu huruf, cuma M kecil. Nah, bagaimana persilangannya? Ya, bagaimana persilangannya? Tinggal nanti dia masing-masing menurunkan.
Nah ini, M besar ke M kecil, ini 1, dia akan menghasilkan M besar dan M kecil. Jadi M besar, M kecil membentuk anakan, ini namanya F1. F1-nya, keturunan pertamanya, 1 M besar, M kecil. Kemudian yang M kecil juga akan bersatu dengan M kecil yang indukan kedua, yang membentuk M kecil, M kecil. Nah, tadi kita tahu bahwa M besar ini, M besar ini dan M kecil ini kalau bergabung, dia membentuk warna merah muda. Merah muda. Sedangkan M kecil tadi warnanya adalah putih. Nah, perbandingannya di sini dia 1, di sini dia 1. Jadi jawabannya adalah yang C. Iya, pintar. Sekali lagi, di sini pewawasan sifat ini kamu harus bisa menentukan pertama gametnya dulu. Gamet dari masing-masing indukan. Setelah itu tinggal kamu silangkan. Nah, nanti di soal selanjutnya kalau sudah salah, nanti ada yang menggunakan tabel frekuensi. Oke, tentang soal ini ada yang mau tanyakan? Ada yang mau tanyakan? Nah, ini sekali lagi nanti kelas 9. Boleh kamu cari browsing tentang hereditas, silakan tentang materinya. Ada genotip, ada fenotip, dan sini ada megamet. Nah, ini namanya keturunan pertama. Maaf, ini namanya indukan. Disebutnya P. Kalau indukan 1 ya P1 kan keturunan. F1 ini keturunan filial. Nanti kalau F1 beda lagi soalnya. Ada yang mau tanyakan nggak? Nggak ada, jelas nih, yakin? Halo? Jangan tidur. Lanjut atau gimana? Kak, Lanjut? itu dari yang M itu cara nyari satunya gimana? Yang mana? Ini. Yang Saat iya itu ini. masih kurang ngerti di situnya iya. Ini. Nah, ini perbandingannya. Ini kan dia ada berapa? Maksudnya tuh 1 kan? itu satunya dari mana gitu? 1 ini, Yang 1 atas. ini. Oh, ini. Iya. Oke. Karena ini membentuknya satu garis. Nanti beda lagi nih, misalnya gini. Misalnya kalau saya gametnya beda nih, misalnya gametnya beda. Misalnya ini M besar, M kecil, di sini M besar, M kecil. Nah, cara lainnya sebenarnya selain dengan garis ini bisa dengan yang namanya papan catur. Istilah saya papan catur. Nah, ini biasanya lambang jantan dan wanita. Nah, ini M besar ya. Sekali lagi ini M besar, ini M kecil. Nah, kalau dengan contoh yang lain, ini ketemu nih. Ini M besar karena dia saling berkaitan, saling ketemu. M besar, M besar. M besar ini sama M besar ini ketemu. Jadi M besar. Dan ini ketemu juga. M besar dan M kecil. Dari sini ke sini itu ketemu dia di sini. M besar, M kecil. Dan yang ini juga sama. Ini M besar, ini M kecil, ketemunya di sini. Maka ini disebut M besar, M kecil. Nah, ini M kecil, M kecil. Nah, dari perbandingan ini dari mana? Dari jumlahnya. Nah, sekarang kita lihat di sini. M besar ada berapa? Kalau yang contoh saya ini. Ada berapa M besar? Ada 1. Sedangkan M besar, M kecil, ini ada 2. M kecil 1. ada 1. Maka perbandingannya 1, 2, 1. Nah, kenapa ini perbandingannya 1 berbanding 1? Karena memang cuma ada 1 yang M besar, M kecil. Nah, yang M kecil juga 1 juga. Jadi misalnya gini, misalnya di kasus ini yang soal ini
dia berbunganya itu misalnya bunganya dalam satu pohon ada 50 bunga. 50 bunga misalnya. Nanti kan merah muda sama putih satu-satu atau di dalam persentase ini 50%, yang ini 50%. Nah, berarti yang warna merah muda kalau total semua bunganya 50 bunga, maka yang merah muda ada berapa? 50% dari 50 bunga berapa? 25 tangkai bunga yang warna merah muda. Iya. Dan 25 yang warna putih. Jadi sekali lagi perbandingan ini berasal dari jumlahnya. Dan itu akan mempengaruhi juga jumlah keturunannya nanti. Oke, ada lagi pertanyaan? Kira-kira ada masih yang kurang jelas? Kak, ya? Kan tadi M besar sama M kecil itu namanya genotif. Kalau M kecil sama M kecil apa Kak namanya? Sama, itu genotif juga. Soalnya genotif itu itu genotif kode. juga. Ya, ini sama. Jadi ini itu sama. Iya, Jadi kode. Jadi misalnya nanti kalau kamu bakal ketemu juga misalnya kalau di manusia ada XX, ada XY. Nah, ada XX, ada XY. Nah, ini kalau manusia. Nah, ini genotip namanya, kode. XX dan XY. Jadi M besar M kecil ini namanya genotip juga. Jadi dia kayak kalau saya bilang makanya tadi kode rumus atau dia yang sifat yang diwakili yang enggak nampak. Kalau fenotip ini nampak. Bisa warna, bisa rasa. Oke, ada lagi? Enggak, Kak. Oke, lanjut ya. Soal selanjutnya nih. Saya akan coba screenshot dulu. Oke, soal selanjutnya. Oh, lewat. Oke. Ini ada wanita normal yang ayahnya buta warna, kemudian menikah dengan pria normal yang akan lahir. Di sini ditanya, kira-kira kemungkinan akan lahir laki-laki buta warnanya itu berapa persen? Jadi kalau 25%. 25%. Cara seperti apa? Cara seperti apa? Tadi saya bilang, gimana Mela? Oh, kan kamu buka mikrofon, kalian mau ngomong. Nah, di sini ada laki-laki, ada perempuan. Tadi saya bilang manusia itu untuk kode genotipnya ada XX, dan ada XY. Ada XX, ada XY. Nah, di sini yang laki-laki itu XY, yang perempuan XX. Sekali lagi, XX dan XY. Nah, di sini wanita normal, ayahnya buta warna. Jadi normal, tapi ayahnya buta warna. Nah, sekali lagi tadi si Mendel bilang bahwa sifat anakan itu dipengaruhi oleh orang tuanya. Jadi orang tuanya menurunkan juga rupanya sifat buta warnanya, namun tidak nampak atau tidak muncul.
Atau ini disebutnya si wanita ini namanya disebutnya carrier. Ini pembawa sifat. Karena dia membawa sifat buta warna tapi tidak muncul. Nah, yang perlu kamu ingat, dari sifat buta warna ini hanya menempelnya di kromosom X. Hanya menempel di kromosom X. Dia tidak di Y. Dan buta warna kita bisa sebut aja pakai B. B besar deh. Kalau yang buta warna sebagai B besar. Nah, berarti di sini ada B besar. Kalau mau B kecilnya silakan, enggak juga nggak apa-apa. Sekali lagi ini namanya tadi apa? Ini namanya genotip. Genotipnya tadi ada X, B, X, dan X, Y. Kalau mau tambahin B kecil silakan. Karena yang normal itu B kecil deh, misalnya B kecil. Tapi tidak pun nggak apa-apa. Karena di sini dia pembawa sifat. Maka dia yang ada buta warnanya, ada genotip yang bersifat buta warnanya. Kalau kita silangkan, tadi setelah genotip, ingat, setelah genotip, kamu harus tulis gametnya. Di sini gametnya ada X, B besar, ada X, B kecil. Sedangkan di sini gametnya ada X, kalau pakai tadi, boleh pakai yang tulis B, boleh nggak apa-apa. XB dan Y. Nah, ada XB besar, XB kecil, dan Y. Tadi setelah tulis gamet, jangan lupa bikin tabel periodik. Ini untuk mencari keturunan pertamanya. Ini ada X, B besar, ada X, B kecil sebagai indukan yang pertama tadi, si betina. Silangkan dengan pasangannya X, B kecil, dan Y. Nah, di sini kalau digabungkan, dia gamet yang satu dan yang kedua ini bertemu atau disilangkan membentuk XB besar dan XB kecil. Ini XB kecil dan XB kecil. Sedangkan ini, yang kolom ketiga, ketemunya XB besar dan Y. Sedangkan ini, XB kecil dan Y. Nah, sekarang kita tahu nih, bahwa di sini ada 3 jenis dari genotip. Ada XB besar dan XB kecil. Nah, ini ada B besar tapi B kecil juga. Nah, ini dia tadi seperti indukannya ini bersifatnya dia carrier. Jadi normal tapi punya gen buta warna. Nah, kalau ini XB, nah ini normal karena B-nya B kecil. Tadi saya pakai biar membedakan. Jadi normal. Nah, sedangkan yang ini, yang ketiga, XB besar. Nah, ada XB besarnya nih. Berarti dia bersifatnya buta warna. Sedangkan XBY ini normal. Karena XB-nya ya B kecil. Atau tadi mau nggak dipasang atau nggak itu juga nggak apa-apa. Nah, di sini ada 4. Dan yang buta warna kemungkinannya adalah ada 1 di sini. 1 dari 4. 1 dari 4. Berarti berapa persen? Tinggal kamu kali 100%. Berarti berapa?
25%. Ya, benar, jawabannya adalah yang B. Oke, tentang soal ini ada yang mau tanyain? Ada yang mau tanyain? Halo? Tentang soalnya ada yang mau tanyakan? Tidak. Jelas Kak, nih. itu 1/4-nya itu dari mana? 1/4-nya. Ini tadi yang buta warnanya kita identifikasi bahwa cuma ada 1. 4-nya ini berasal dari jumlah semuanya. Ada 1, 2, 3, 4. Jadi misalnya kotak papan catur ini misalnya ada 16. Misalnya ada 16. Ini misal ada 16. Sedangkan yang buta warna rupanya ada 3. Berarti 3/16. Iya. Jadi kenapa 1/4 ini karena cuma 1 yang buta warna dan semuanya ada 4. Jadi sekali lagi untuk pewarisan sifat nanti pertama tentukan gametnya, tentukan genotipnya dulu, terus tentukan gamet. Nah, kalau sudah menentukan gamet, kamu tinggal masukkan ke papan catur seperti ini, kotak-kotak. Atau pakai tadi, boleh pakai garis. Kalau sudah mahir boleh pakai garis. Gitu tuh, pakai garis. Boleh, silakan. Pakai garis. Nah, ini biasanya muncul juga di KSN tentang dari hereditas atau pewarisan sifat, tapi berkaitan dengan sifat manusia. Oke, ada lagi yang mau tanyakan? Ada lagi? Jelas nggak nih? Jelas, Kak. Jelas, serius nih. Ya, mudah-mudahan jelas. Mudah-mudahan nanti kalaupun kamu nggak puas dengan ini, ya kamu bisa lanjutin lagi, belajar lagi. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Nah, ini gampang. Apa jawaban kamu? Jawaban kamu apa? Masih ingat kira-kira yang mana yang sel hewan? Punya dinding sel nggak? Ayo, masih ingat nggak kemarin? Hewan punya dinding sel atau enggak? Enggak, Kak. Enggak ya? Ya, yang Enggak. punya dinding sel hanya sel tumbuhan. Enggak tuh. Jadi yang ada satunya salah. Berarti ini A ini nggak mungkin. Memiliki sentrosom? Iya, dia punya sentrosom. Vakulanya kecil? Iya. Iya. Karena kalau yang vakulanya besar itu tumbuhan. Memiliki plastida? Punya nggak? Enggak. Enggak. Karena dia nggak punya plastida sehingga dia tidak mampu melakukan fotosintesis. Kalau dia punya, dia bisa karena memiliki klorofil dan yang lainnya. Jadi jawabannya apa di sini? 2 dan 3. 2 dan 3. Ya, ini mah gampang. Mudah-mudahan di luar kepala. Tentang jenis-jenis sel dan juga tentang fungsi-fungsinya. Oke, kita lanjut. Oke, soal selanjutnya. Sebentar, lewat. Ini jaringannya agak lama di sini. Oke, ini tumbuhan tebu diberi nama ilmiah Saccharachum officinarum. Nah, sedangkan tumbuhan gelagah diberi nama ilmiah Saccharum spontaneum. Nah, kira-kira tumbuhan tebu ini memiliki apa yang sama? Apa yang beda? Masih ingat kemarin tentang penamaan atau binomial nomenklatur? Masih ingat?
Masih ingat nggak? Kemarin ada binomial nomenklatur. Penamaannya. Karena yang kalau nama ilmiah itu terdiri dari dua kata. Dua kata. Misalnya kalau di yang paling gampang kita ambil aja contoh di sini sakarum. Nah, panjang dia nih. Sakarum officinarum. Nah, ini D dua kata. Saya mau tanya Mela, saya tanya deh. Yang sakarum ini sebenarnya menunjukkan apa? Ingat nggak kemarin? Kan binomial nomenklatur dua kata. Kata yang pertama, dia sebenarnya apa? Menunjukkan apa? Kak, saya nggak ingat. Nggak ingat. Ayo yang lain, mungkin masih ada yang ingat tentang penamaan? Marganya bukan, Kak? Apa? Iya, Marganya. ini marga. Ini marganya. Atau kalau kemarin saya nyebutnya adalah genusnya. Jadi marga ini genus. Jadi kalau bahasa Indonesia marga. Nah, kalau officinarum ini O-nya O kecil ya. Sekali lagi ini harusnya O kecil nih, saya salah. Harusnya O kecil. Ini disebutnya adalah spesies. Nanti sebenarnya spesies ini kalau hewan namanya ras, dibagi lagi kalau tumbuhan namanya varietas. Nah, jadi di sini kata pertama ini marga, kata yang kedua spesies. Maka ini sama-sama sakarum, sama-sama dari marga sakarum. Yang beda itu adalah spesiesnya. Ini yang beda. Karena yang satu officinarum, yang dua ini spontanum. Jadi jawabannya adalah yang D. D. Ya, pinter tuh. Wih, pinter. Sekali lagi, binomial nomenklatur. Dia dua kata, satu kata pertama itu marga, kata kedua spesies, kemudian ditulisnya kalau yang kata pertama harus menggunakan huruf kapital, kata yang kedua harus huruf kecil. Dan penulisannya boleh dicetak miring atau ditebalkan. Itu ada aturannya. Oke, mudah-mudahan ini jelas. Oke, lanjut ke soal selanjutnya. Nah, masih ingat nggak kemarin? Tentang hierarki kategori taksonomik dari tingkat yang rendah sampai yang tinggi. Hierarki itu urutan. Urutannya seperti apa? Dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Kemarin saya sudah berikan, kalau cara saya menghafalnya ada king, kemarin king di kelas, ora danta. Cara saya kemarin menghafalnya, king di kelas ora danta, familinya dibilang bergen spesial. Tapi ini dari tingkatan yang tinggi sampai ke yang rendah. Jadi urutannya begini. Karena semakin ke bawah itu semakin sedikit persamaannya. Nah, maka spesial ini spesies atau dalam bahasa Indonesianya
Ini apa tadi? Jenis. Nah, jenis. Jadi, wah semuanya diawali dengan jenis. A, B, C, D semua jenis. Gen. Tadi gen itu apa? Genus. Tadi bahasa Indonesia apa? Tadi yang soal sebelumnya. Marga. Sama, oh marga semua. A, B, C, D marga semua. Family. Nah, family ini apa? Family ini Bangsa bukan Kak? Oh, suku. suku. Ordo baru dia. Bangsa. Kelas ya kelas. Divisi. Atau ada juga yang namanya filum. Jadi jawabannya adalah B. B. Jenis, marga, suku, bangsa, kelas, divisi. Atau kalau saya lebih mudah menghafalnya, king ini kingdom, di kerajaan, king di kelas, oradanta, gennya dibilang, sebentar ada spesies. Sebentar. Halo ya. Iya. Ora, sebentar gue lagi ngejar ya. Sebentar. Oke, mohon maaf, ada panggilan. Takutnya penting. Oke, sekali lagi, kingdom ini kerajaan, divisi ya divisi, kelas ya kelas, oradanta ini ordo, saya tapi nyebutnya oradanta. Ordo, family, keluarga, suku, marga, terus kemudian jenis. Ini mah hafalan sih. Ini hanya hafalan. Jadi mudah-mudahan sih kayaknya yang begini kamu di luar kepala udah hafal harusnya. Nanti ini hubungannya dengan keanekaragaman dari makhluk hidup. Oke, kita lanjut ya. Mudah-mudahan ini jelas. Soal selanjutnya. Kelewat. Oke. Soal selanjutnya tentang virus. Virus. Nah, ini yang lagi ngetren tuh virus COVID. Virus apa? COVID. Virus corona tuh katanya lagi ngetren. Terus ini unik, bilang unik. Sampai bikin geger seluruh dunia coba. Kecil padahal tapi bikin geger. Berubah semua sendi-sendi kehidupan. Padahal kecil banget, nggak kelihatan lagi. Dia sifatnya mikroskopis, jadi nggak bisa kelihatan, tapi bisa merubah atau mengguncang seluruh dunia. Kamu aja jadi belajar dari rumah. Nah, virus itu seperti apa? Jadi virus itu dianggapnya sebagai makhluk hidup. Kita sebenarnya makhluk hidup. Kenapa disebut makhluk hidup? Nah, ini kenapa disebut makhluk hidup? Ini semuanya ada sifat virus. Jadi ini virus ini hanya hidup dalam sel-sel hidup. Jadi kalau di sel-sel yang mati atau di misalnya di kayu, di besi, dia hanya bertahan sesaat. Jadi makanya kalau saya bilang yang waktu itu ada penyemprotan disinfektan, sebenarnya kalau dibiarin itu nanti virusnya mati sendiri. Jadi virusnya bakal mati sendiri karena memang dia nggak bisa tahan lama kalau di benda mati atau yang di sel tak hidup. Maaf, ya sel tak hidup. Kemudian virus ini dapat dikristalkan, ya benar. Ini sifatnya juga. Kemudian dia dapat menduplikasikan diri. Menduplikasikan ini dia seperti bereproduksi. Jadi menggandakan. Kayak kamu penularan tuh dari COVID ini kan gampang banget penularannya melalui airborne atau percikan air. Nah, itu di situ sebenarnya bentuk penduplikasiannya. Sama, virus juga di bagian kulitnya terdiri dari protein. Makanya kalau dalam
uji swab atau antigen biasanya kan di swab tuh di bahasa dicolok bagian hidungnya. Nah itu kandungan proteinnya bisa banyak karena di situ banyak virus kalau yang terinfeksi. Jadi karena kulitnya itu bagiannya protein. Tubuhnya terdiri dari DNA dan RNA atau RNA. Ya benar. Dia banyak asam nukleatnya, ribonik dan deoksitnya banyak. Nah, semuanya cirinya. Cuma kalau yang dianggap sebagai makhluk hidup itu apa? Jawaban yang benar adalah yang mana kira-kira? Tebakan kamu? Yang C. Yang? Yang C. Yang C. Jadi dianggap makhluk hidup karena dia bisa menduplikasikan diri. Jadi kenapa? Karena kalaupun ada yang lebih kecil atau yang kecil itu sel, misalnya sel doang. Sel ini dia masih harus berhubungan dengan yang lain kalau mau hidup. Nah, tapi kalau virus ini, kalau dia udah masuk, dia bisa menggandakan diri terus. Nah, ini makanya dia disebutnya makhluk hidup. Tapi ingat, dia tidak bisa hidup di benda mati. Dia hanya bisa hidup atau melekat di inangnya. Karena dia sifatnya parasit. Oke, ini virus. Sekali lagi, jaga diri kalian biar nggak kena tuh. Karena dia bisa menduplikasikan diri. Sudah disuntik belum? Ya. Sudah? Belum. Belum. Ya, mudah-mudahan nanti dapat jatahnya. Sehingga Iya, bisa kayaknya melindungi. awal September. Awal September, ya. Karena setahu saya dari di Kabupaten Bekasi beberapa minggu nanti bakal meluncur ke sekolah-sekolah kalian. Oke, kita lanjutkan. Dan sekali lagi virus itu dia sel hidup. Kenapa? Karena dia bisa menduplikasikan diri. Tapi ingat, dia tidak bisa hidup di benda mati. Jadi kalau kamu bersin terus bersinnya ke bagian tanah atau ke batu, dia nggak lama. Tapi kalau virus COVID ini katanya bisa bertahan di udara beberapa saat. Jadi tetap harus pakai masker. Oke, lanjut ke soal selanjutnya. Mana tadi? Lewat nggak nih? Oke, soal selanjutnya ini. Jamur. Ini materinya tentang bioteknologi. Tapi bisa juga sih sebenarnya ke yang tadi. Ke kingdom. Nah, salah satu kingdom itu adalah fungi, atau jamur. Nah, kira-kira jamur yang terdapat di tempe. Jamur yang terdapat di tempe. Ngapain juga tempe dipelajarin jamurnya itu apa? Nah, itulah uniknya biologi. Semua dipelajarin. Oke, di sini jamur ada di tempe. Ini nanti kalau kamu bakal ketemu tentang tempe, tentang jamur, ini lebih lengkapnya kamu membagi materi tentang bioteknologi di kelas 9 sama nanti SMA biologi kelas 1. Tiba ketemu tuh. Nah, yang mana sih yang ada tempe? Ya, kira-kira yang mana? Coba tebakan kamu yang mana? ABCD? Kira-kira tebakan kamu yang mana? Coba saya tanya nih, tebak-tebakan Yang B, aja. Kak. Apa? B. Yang? B. B. Wah iya, tebakan kamu benar sekali. Mudah-mudahan bukan tebakan, tapi udah tahu bahwa Rhizopus oryzae ini memang ada di tempe. Pintar sekali. Kalau Rhizopus stolonifer, ini biasanya kalau kamu pernah lihat ada roti busuk atau roti berjamur warnanya hitam, ini jamurnya jenisnya ini. Rhizopus stolonifer. Jadi dia berperan dalam pembusukan makanan juga. Rhizopus stolonifer. Nah, kalau yang namanya Saccharomyces cerevisiae, ini biasanya jamurnya ada pada roti sehingga bisa mengembang. Jadi ini biasanya ada di roti. Juga ada di ragi. Nah, ragi yang buat bikin tape atau proses fermentasi, ini bakterinya namanya Saccharomyces cerevisiae.
maaf, jamurnya ini. Kemudian ada Pleurotus ostreatus. Nah, ini lebih enak lagi. Ini enak dimakan. Ini jamur tiram. Jadi namanya aneh tuh, Pleurotus ostreatus. Tapi yang penting kamu jangan coba-coba beli tukang sayur, Bang, beli Pleurotus ostreatus. Pasti tukang sayur nggak tahu. Kemudian namanya Flammulina velotipes. Nah, ini kalau di Jepang namanya jamur enoki. Jamur enoki. Kalau di Indonesia apa ya? Jamur toge lah, pokoknya yang panjang-panjang. Jamur toge, enoki. Nah, itu jamur. Sekali lagi, ini dari kingdom yang namanya fungi. Fungi. Jadi namanya fungi. Ingat, dia bersifatnya heterotrof. Jadi tidak bisa menghasilkan makanan sendiri, maka dia biasanya menempel. Dan biasanya dia hidup di daerah yang lembab. Fungi punya klorofil apa enggak? Kalian tahu enggak? Fungi punya klorofil enggak? Ada yang tahu? Fungi ini punya klorofil enggak? Punya, bisa fotosintesis nggak sih fungi, si jamur ini? Nah, coba nanti cari tahu. Kira fungi jamur ini punya fotosintesis atau enggak sih? Atau bisa sih? Bisa nggak sih dia fotosintesis? Nah, nanti kamu cari tahu. Oke. Ini tentang jamur lembab, heterotrof. Ini pengetahuan, mudah-mudahan nanti kamu pelajari apa sih jenis jamur yang lain. Oke. Kita soal selanjutnya. Agak lama. Nah, oke. Ini masuk sudah sekarang tumbuhan. Tentang bagian-bagian tumbuhan. Nah, kira-kira bagian batang yang warna X, maaf, huruf X dan Y itu apa? Ada yang tahu X itu apa, Y itu apa? X-nya apa, Y-nya apa? Ayo, yang tahu nyaut. Jawab, silakan. X ini apa sih? Ayo. Yang ini apa sih? Ada yang tahu? Ini materi kelas 8 loh. Belajar belum ya? Kayaknya nggak tahu, udah belajar. Kayaknya, pokoknya materi kelas 8. Ada X dan ada Y pada gambar ini. Jangan lupa, ini nanti masuknya ke jaringan pada tumbuhan. X ini karena dia ada di luar, ini namanya adalah phloem. Sekali lagi yang ini tuh, yang di luar-luar ini namanya phloem. Tulisannya phloem. Phloem. Sedangkan yang garisnya, ini garisnya, ini namanya cambium. Sekali lagi ada phloem, ada cambium. Phloem ini yang bagian luar. Kalau berarti ada dalamnya apa? Kalau yang di dalam ini, yang di dalam namanya adalah xilem. Kalau biar gampang membedakannya aja, xilem, dalam. Xilem ada bagian dalam. Xilem dalam. Sama. Nah, kalau yang luar namanya phloem. Fungsinya apa? Si phloem ini fungsinya, nah kalau biar dua-duanya ini, si xilem sama phloem ini, dia termasuknya jaringan angkut atau jaringan transportasi. Dia berperan dalam transportasi zat hara dan juga
bahan-bahan untuk fotosintesis. Begitupun hasil fotosintesisnya. Jadi tadi ada xilem, ada phloem. Sama-sama transportasi. Nanti ngangkut. Biar gak gampang tertukar, kalau saya biasanya menghafalnya dengan ini. Minum air aksi, hasilnya flu. Nah, kalau ini ke cara saya, biar saya nggak gampang lupa. Minum air aksi, hasilnya flu. Minum air artinya ini dia mengangkut air. Xilem ini dia mengangkut air. Sekali lagi, xilem ini mengangkut air. Jadi biasanya kerjanya itu dari akar dibawa ke daun. Nah, kalau phloem kan xilem ini mengangkut air dan zat hara ke bagian daun. Nah, si phloem ini dia mengangkut, ingat dia mengangkut juga sama, tapi yang diangkut itu adalah hasil fotosintesis. Hasil fotosintesis. Nah, jadi itu cara membedakannya. Jadi xilem, jadi minum air aksi, hasilnya flu. Kalau yang ngangkut air itu xilem, yang ngangkut phloem itu adalah untuk berfotosintesis. Sekali lagi itu membedakannya. Berarti tadi si X ini untuk mengangkut apa? Mengangkut apa? Xilem mengangkut apa? Air. Mengangkut air. Tuh, xilem berarti mengangkut air. Berarti jawabannya adalah yang D. Sedangkan si kambium ini dia pertumbuhan primer. Nah, semakin besar pohon, ini kambiumnya sel bagian ini dia akan membesar terus-menerus. Nah, begitu. Nah, kalau bagian batang pohon yang besar kamu buka atau kamu tebang, itu biasanya banyak seperti ini tuh. Itu kambiumnya. Dan semakin banyak kambium itu menandakan bahwa pohon itu semakin tua. Jadi usianya semakin tua. Nah, kalau di tengah, kalau di bagian tengah ini ada yang namanya bagian pusat. Nah, nanti di sini di luar ada yang namanya epidermis. Ini kalau tengah namanya ventricle, ini namanya epidermis. Bagian luar. Oke. Ini tentang bagian pada tumbuhan. Sekali lagi yang biasa tertukar itu xilem sama phloem karena mirip-mirip. Yang perlu kamu ingat, minum air aksi hasilnya flu. Ya, aksi. Xilem mengangkut air. Hasilnya berarti hasil fotosintesis. Sampai sini ada yang mau tanyain? Enggak, Kak. Ada yang mau tanyain? Jelas ya? Mudah-mudahan jelas. Nanti sekali lagi silahkan kamu perkaya lagi. Dengan banyak membaca. Karena biologi itu harus banyak membaca. Selain nonton video, banyak baca. Insya Allah bisa. Oke, soal selanjutnya. Nah, agak lama deh. Pindahnya agak lama deh. Oke, ini yang tadi. Wah, ini mah gampang. Untuk mempertahankan kehidupan tumbuhan, harus memindahkan atau mengangkut dari sampai daun dan dari daun sampai akar. Tadi untuk mengangkut air dari akar sampai ke daun. Tadi kerjaan siapa tadi? Tadi yang ngangkut air tadi kerjaan siapa? Halo.
Kerjaan dari film. Iya, kerjaan dari film. Jadi udah jelas jawabannya adalah yang B. Tadi kalau film ngangkut hasil. Nah, kalau Colin Kim ini apa dia fungsinya? Ada yang tahu? Colin Kim sebagai apa? Nah, Colin Kim ini disebut juga jaringan penyokong. Jadi dia penyokong, dia bagian yang agak keras, namanya penyokong. Kalau Sclerenchyme ini sama, dia pelindung. Dia sama dengan epidermis, pelindung. Sama, epidermis tadi yang paling luar, maka dia pelindung juga. Oke. Jadi ada Colin-Kim sebagai penyokong, Sclerenchyme dia sebagai pelindung juga, epidermis dia bagian paling luar, pelindung juga. Oke, saya pikir ini jelas. Karena tinggal ketika mau baca lagi. Sekali lagi yang mengangkut air, silam. Mengangkut hasil, phloem. Oke, lanjut ke soal. Nah ini, proses PODMAP terlewat. Nah, proses fotosintesis di daun berlangsung efektif pada jaringan apa? Nah, kalau pada daun, kalau saya gambarkan di sini penampang daun, jadi sebenarnya di soal yang nomor berapa ada itu sebenarnya. Di daun itu ada beberapa jaringan, kalau dibelah, nah, jadi ada jaringan seperti ini. Ya. Kemudian ada yang begini. Ini jaringan dari daun, kalau dibongkar, kalau dibelah dan dibuka seperti ini. Nah. Kalau yang paling atas, ini namanya adalah epidermis. Epidermis. Nah, kemudian di bagian ini parenkim. Parenkim. Nah, parenkim ini ada dua, dibagi dua. Kalau yang seperti ini nih, tiang, kalau saya bilangnya tiang, jaringan tiang, atau parenkim disebutnya parenkim palisade, dan ada parenkim palisade, ada namanya parenkim spons atau bunga karang. Ini spons, seperti bunga. Dan di daun juga ada yang namanya tadi transportasi, yang ada silem, ada phloem, dan lain-lain. Jadi ini ada transportasi. Nah, sama ini epidermis atas, yang bawah ada epidermis bawah. Nah, yang epidermis bawah ini biasa atau di bagian daun itu ada yang namanya stomata. Atau dikenal sebagai mulut daun. Yang kemarin kalau saya singgung, stomata ini bisa membuka dan menutup sesuai dengan keadaan sekitarnya. Jadi kalau panas, ya karena orang membuka lebar, kalau dingin menutup. Nah, di sini jaringan yang berperan dalam fotosintesis adalah jaringan dari palisade dan iya, jawabannya yang B. Iya, benar sekali, B. Karena itu kayak tempat masaknya di situ. Ini kayak tempat masaknya. Tempat masak daun itu ada di palisade. Nanti setelah dimasak, nanti bakal diedarkan oleh jaringan transportasi. Jadi benar jawabannya adalah yang B. Oke, saya epi atas, ini dia kadang-kadang bersifat
jaringan lilin, bisa ada bentuk yang namanya lapisan lilin. Kadang-kadang dia bisa untuk melindungi dirinya. Nah, kalau stomata tadi ini sebagai mulut daun, untuk biasanya untuk proses respirasinya. Nah, palisade dan spawn ini dia berperan dalam fotosintesis. Ini kalau saya bilang ini dapurnya itu di palisade. Oke. Jadi sekali lagi, ini yang di daun, diingat tentang fotosintesis. Oh ya, saya mau tanya dulu deh. Fotosintesis bahannya apa aja? Masih ingat nggak? Fotosintesis bahannya apa? Kan namanya masakan itu kan perlu bahan. Bahannya apa? Ada yang tahu? Hello. Untuk fotosintesis, tumbuhan membutuhkan apa? Ayo, butuhin apa? Cahaya matahari. Cahaya matahari. Oke, good. Ini cahaya. Oke, jadi bahannya cahaya. Apa lagi? Butuh apa lagi? Oksigen. Oksigen. Oksigen itu masakannya atau bahannya? Nah, kalau oksigen itu kan yang dihasilkan dari proses fotosintesisnya, maka dia hasilnya. Kalau bahannya itu, tadi benar ada cahaya. Bukan oksigen, tapi CO2 atau karbon dioksida. Apalagi? Butuh apa lagi? Air. 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 Air atau H2O. Pintar. Nah, hasilnya apa? Hasilnya apa? Kan tadi bahannya. Hasilnya apa? Ya, hasilnya apa? Tadi dibilang hasilnya apa? Oksigen. Oksigen, apa lagi? Selain oksigen apa lagi? Apalagi, ayo. Masa oksigen doang? Tumbuhan kan masak, dia makanan. Nah, selain oksigen, dia menghasilkan yang namanya amilum atau karbohidrat. C6, H12, O6. Jadi ini amilum atau karbohidrat. Jadi dia makanannya dari sini. Amilum atau karbohidrat. Jadi bahannya cahaya CO2, air, hasilnya O2 dan C6, H12, O6. Untuk reaksi kimianya dituliskan bahwa tadi ada benar, ada CO2, 6 CO2 plus 6 H2O. Dia membutuhkan cahaya. Benar. Nah, cahayanya ini ditangkap oleh yang namanya klorofil. Jadi klorofil ini dia menangkap cahayanya. Jadi mengubah cahayanya. Jadi ibaratnya cahayanya ini api. Nah, ini klorofil ini alat masak. Nah, ini bahannya. Hasilnya kalau ada dimasak, hasilnya adalah 6O2 plus tadi C6 H12 O6. Jadi ini untuk reaksi fotosintesis seperti ini. 6 CO2 plus 6 H2O dibantu oleh klorofil untuk menangkap cahaya matahari. Hasilnya adalah 6 CO2 dan C6 H ini H12, maaf H12 dan O6. Ingat ya H12 O6. Ini fotosintesis. Dan dia berlangsung melalui yang namanya reaksi terang dan reaksi gelap. Nanti kita bahas selanjutnya. Ada reaksi terang, ada reaksi gelap.
Nanti percobaannya juga ada. Percobaan ini kan House, Blackman, percobaan Sachs. Nanti di soal selanjutnya kalau nggak salah ada. Oke, tentang soal ini ada yang mau tanyain? Ada yang mau tanyakan? Halo? Tentang soal ini jelas atau ada yang mau tanyakan? Jelas nih. Kalau dia berarti anggapnya jelas. Terus sekali lagi, kalau dalam belajar, sekali lagi, kuncinya sebenarnya adalah jujur. Kalau gini jujur aja. Kalau memang belum bisa, jujur. Karena bahayanya nggak jujur itu salah satu dalam belajar itu bilang tahu, pasti tanya, udah bisa belum? Kalau diam kan berarti bisa. Tapi mudah-mudahan saya berprasangka baik, mudah-mudahan kamu semuanya benar-benar mengerti tentang jaringan yang ada di tumbuhan. Oke, lanjut ke soal selanjutnya. Oh, maaf kelewat. Oh, ini dia. Ini tentang saraf. Lewat lagi. Oke, tentang sel saraf. Jadi saraf itu juga disebutnya neuron. Sel saraf itu disebutnya neuron. Nah, sel neuron ada yang berfungsi mengantarkan rangsangan dari alat indera ke otak. Nah, kira-kira sel saraf dengan fungsi tersebut dinamakan apa? Jawabannya apa? Ayo, jawabannya apa? Ada yang tahu? Kemarin ada yang namanya sebentar. Ada yang namanya saraf. Susah banget nulisnya di sini. Oke, namanya saraf. Selnya disebutnya neuron. Neuron. Nah, kalau berdasarkan fungsinya, jadi kalau berdasarkan fungsinya, sel saraf ini bisa dibagi tiga. Ada tiga jenis. Ada yang namanya neuron sensorik. Ya, tulisannya bagus. Sensorik. Ada namanya neuron motorik. Ada yang namanya neuron konektor. Nah, ketiganya ini memiliki fungsi yang berbeda. Kalau yang namanya neuron sensorik, ini dia fungsinya adalah dia mulai dari menerima rangsang. Jadi dia pertama dia menerima rangsang. Menerima. Kemudian diantarkan. Sebentar, tulisannya bagus banget ya. Jadi dimulai dari menerima. Kemudian dia diantarin tuh rangsangannya. Mengantarkan rangsangnya ke impuls menuju ke saraf pusat. Saraf pusat ini bisa otak, bisa sumsum tulang belakang. Jadi saraf pusat kita manusia ada otak, ada sumsum tulang belakang. Kalau yang sadar itu menggunakan otak. Kalau yang refleks atau yang kita spontan itu namanya sumsum tulang belakang. Jadi ada gerak tuh, gerak sadar, ada gerak refleks. Kalau gerak refleks itu yang berperan adalah sumsum tulang belakang. Nah, ini sensorik. Sekali lagi dia meneruskan rangsangan yang diterima oleh reseptor ke saraf pusat. Jadi di sini kan pertanyaannya mengantarkan rangsang dari alat indera,
Alat indera ini sebagai reseptor, penerima rangsang, reseptor ke otak. Berarti jawabannya di sini adalah yang D, sensorik. Neuron sensorik. Nah, kalau motorik ngapain? Kalau motorik sama, dia mengantarkan juga rangsangnya dari otak atau dari saraf pusat ya, dari saraf pusat menuju ke otot atau ke bagian gerak. Nah, sekali lagi itu kalau tugasnya dari yang motorik, dia dari otak ke saraf pusat. Sensorik itu dari reseptor ke bagian saraf pusat, kalau motorik dari saraf pusat ke bagian otot sehingga muncullah gerakan. Nah, kalau konektor ini penghubung keduanya. Kami mengkoneksikan, menghubungkan antara sensorik dan motorik. Ini S, kalau saya biasanya SKS, M, K, sensorik, motorik, dan konektor. Oke, ini sel saraf. Kemarin masih ingat nggak bagian-bagian sel saraf? Apa aja kemarin? Coba saya mau tes. Bagian sel saraf apa aja yang kamu tahu kemarin? Masih ingat nggak? Ayo. Bagian saraf, ada yang namanya apa aja? Ada namanya? Dendrit. Ingat, dendrit itu seperti tangan. Dendrit. Jadi kalau saya gambarkan tangan, misal tangan nih. Ini jari itu jari. Jari siapa tahu ini? Nah, jari. Nah, kalau saya jari, yang jari itu sebagai dendrit. Jadi yang menerima rangsangannya masuk pertama lewat sini. Dendrit. Nah, dendrit ada yang namanya badan sel. Badan sel. Badan sel itu bagian tengahnya. Sebagian sebelum dari saraf pusat. Nah, terus ada yang namanya nukleus atau saraf pusat. Atau maaf, inti sel. Nah, kemudian ada yang namanya neurit atau akson. Akson. Ini jadi dari sini nih, ini namanya akson. Akson ini ada yang ditutupin selubung mielin, ada yang tidak. Nah, jadi ini bagian-bagian dari sel saraf. Nanti kamu baca lagi tuh. Oke, sampai sini ada yang mau tanyakan? Rupanya sudah 14.29. Ada yang mau tanyain? Halo? Ada yang mau tanyakan? Enggak, Kak. Serius nih ya. Tadi kita udah bahas apa aja ya? Tadi kita udah bahas apa aja? Coba. Tadi kamu udah bahas apa aja? Tadi yang kita bahas banyak tuh, dari virus, mulai dari pewarisan sifat, terus dari bagian-bagian atau jaringan tumbuhan. Tadi juga ada
tentang binomial nomenklatur. Sampai sini tadi ada bagian dari sel. Sel dan juga ada sel saraf. Oke, sudah 14.30. Oke, nanti kita bahas penjelasan dari soal-soal yang tadi di pertemuan selanjutnya. Oh ya, kamu sudah tahu tanggal berapa untuk pelaksanaan KSN-nya? Kayaknya akhir bulan September deh, Kak. Ya, akhir bulan September, menjelang November. Pokoknya akhir September atau awal November. Jadi mudah-mudahan kita punya waktu hanya sebulan lagi. Jadi mudah-mudahan kamu maksimalkan waktu sebulan ini untuk perbanyak membaca. Sekali lagi perbanyak membaca dan juga perbanyak latihan soal. Latihan soal banyak kok. Kalau dari yang tadi quizzes, kalau tadi kamu buka quizzes, kamu cari soalnya di situ banyak. Quiz-quiz yang membahas tentang biologi, tentang fisika, ataupun matematika juga banyak sebenarnya kalau kamu mau menggali. Dan yang perlu kamu tahu bahwa jika hasil penemuan sendiri itu biasanya lama melekatnya, lebih lama melekatnya dibanding jika diberikan. Oke, sekali lagi cukup untuk hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Coba saya mau dokumentasi sebentar, mungkin nanti Kak Mela juga, maaf Kak Mela, Kak Rima juga akan mengabsen. Cuma saya ingin wajah kalian muncul semua. Silakan tolong dihidupkan kameranya karena saya mau foto sebentar. Kak Rimanya, nah, silakan Kak Rima kalau mau dipoto silakan. Oh iya, Kak. Ya. Yuk dibuka dulu yuk kameranya. Coba bilang gini, mudah-mudahan berhasil. Oke. Tahan ya. Ayo, tangannya boleh tunjukkan jempol. Tangannya jempol. Mantap. Greya, oke. Tahan ya. 1, 2, 3. Belum. 1, 2, 3. Soalnya ini ada 4 slide. 1, Banyak. iya. 1, 2, 3. Satu lagi. 1, 2, 3. Oke, Kak, sip. Aku balikin ke Kak Wawan. Oke, thank you Kak Rima. Oke, thank you semuanya. Mudah-mudahan